Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu topik yang biasanya saya lakukan setiap akhir tahun. Apakah itu? Yaitu adalah mereview kinerja portofolio dalam satu tahun. Nah, di sini saya akan menampilkan kinerja portofolio pribadi atau portofolio baca saham selama tahun 2022. Selain itu, ada juga bonus di mana saya akan menampilkan beberapa flashback analisa gratis yang disampaikan melalui YouTube Baca Saham dari video-video yang biasanya diupload setiap hari. Untuk itu, teman-teman bisa nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Oke, kita langsung bahas saja. Nah, bagaimana pertumbuhan portofolio teman-teman di tahun 2022? Untuk pertumbuhan portofolio ini diukur dengan cara melihat berapa besar portofolio di akhir Desember tahun 2022 dan dikurangi dengan portofolio awal di bulan 1 Januari tahun 2022. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan persentase berapa pertumbuhan atau penurunan portofoliomu. Teman-teman bisa mengevaluasi berbagai aspek mulai dari analisa, metode, money management, dan banyak hal lain yang teman-teman gunakan sepanjang tahun 2022. Apakah semua hal itu efektif untuk meningkatkan total portofolio atau tidak? Ingat, yang kita bahas di sini adalah pertumbuhan total portofolio, bukan hanya satu saham saja. Jadi, tidak ada artinya jika teman-teman memiliki satu saham yang naik 10.000%, tapi portofolionya hanya naik 1% saja. Oke, seperti biasa mari kita lihat dulu kinerja IHSG dalam satu tahun terakhir. Nah, IHSG selama tahun 2022 pernah mengalami naik turun yang cukup signifikan, di mana pernah berada di angka terendah sekitar 6.509 pada bulan kelima atau bulan Mei, dan pernah juga naik hingga ke angka 7.377 pada bulan ke-9 atau bulan September. Nah, sayangnya pada bulan Desember tahun 2022, IHSG ditutup dengan angka 6.850 yang mana mengalami penurunan selama bulan Desember. Nah, ini adalah hal yang unik di indeks harga saham gabungan kita, di mana dari data yang saya tampilkan untuk 10 tahun terakhir, tahun 2022 ini IHSG memecahkan rekor negatif di bulan Desember, di mana mengalami penurunan sekitar 3%. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tahun-tahun sebelumnya IHSG selalu mencetak penutupan angka yang positif di bulan Desember, di mana teman-teman bisa lihat memiliki probabilitas sekitar 90%. Artinya, dari 10 tahun akhir, hanya satu kali saja yang mengalami penurunan di bulan Desember, yaitu di tahun 2022. Oke, mari kita lihat sekilas beberapa saham yang mencetak kenaikan harga paling signifikan selama satu tahun ini. Nah, untuk data-data ini teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas saham yang mengalami peningkatan cukup signifikan selama tahun 2022 adalah saham yang bergerak di bidang energi. Hal ini menjadi wajar mengingat banyak sentimen positif tentang sektor ini. Sebaliknya, mari kita lihat beberapa saham yang mengalami penurunan paling signifikan selama tahun 2022. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa mayoritas saham yang mengalami penurunan paling signifikan adalah saham-saham yang bergerak di bidang digital, baik itu bank digital maupun saham perusahaan digital. Hal ini menjadi wajar mengingat pada tahun sebelumnya saham-saham yang bergerak di bidang ini cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga pada tahun 2022 ini saat valuasinya tidak bisa mengikuti kinerja harga sahamnya, maka harga sahamnya itu akan otomatis kembali lagi ke fundamentalnya. Terlepas dari banyaknya analisa baik itu foreign flow, bannermologi, teknikal, fundamental, dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat bahwa saham-saham yang mengalami penurunan adalah saham digital dan bank digital, yang mana harganya sudah sangat mahal dengan valuasi yang tidak masuk akal. Nah, sekarang mari kita bahas untuk kinerja portofolio baca saham selama tahun 2022 jika dibandingkan dengan IHSG. Di sini saya mencatat bahwa portofolio baca saham tumbuh sekitar 22,37%. Angka ini jauh lebih tinggi dari kinerja IHSG tahun 2022 yang hanya naik sekitar 2,78% saja. Secara pribadi, saya senang dengan kinerja di tahun 2022 ini, karena biasanya saya hanya mentargetkan pertumbuhan portofolio sekitar 15% per tahun. Tapi di tahun 2022 ini kita dapat membukukan kinerja yang lebih baik lagi.
Ingat, pertumbuhan portofolio ini merupakan total portofolio yang dimiliki oleh baca saham, bukan hanya satu saham saja, bukan hanya dua saham saja. Dan ingat, pertumbuhan ini murni dicapai dari kinerja saham yang dimiliki, baik itu transaksi beli maupun jual, dan tidak ada top up dana yang ditambahkan sehingga hasil yang dicapai benar-benar berasal dari kinerja saham itu sendiri. Oke, selanjutnya ada informasi yang saya mau sampaikan bahwa biasanya baca saham menjual e-book analysis report setiap 3 bulannya. Nah, tapi pada saat Q3 2022, saya memutuskan untuk tidak meneruskan penjualan dan penulisan e-book analysis report ini. Tapi, teman-teman tidak perlu khawatir, karena meskipun e-book ini berhenti saya tulis, saya akan mengupdate analisa-analisa secara gratis di YouTube Baca Saham. Jadi, jika biasanya teman-teman harus membeli analysis report ini untuk mendapatkan informasi yang up to date, pada kali ini saya memutuskan untuk melakukan sharing secara gratis di YouTube Baca Saham melalui video-video yang diupload setiap hari. Teman-teman bisa menonton video-video yang kami upload setiap hari untuk mengetahui analisa dan review berbagai saham yang menurut kami menarik. Materi-materi ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis hanya dengan menonton channel YouTube Baca Saham. Nah, tapi seperti biasa, saya mau sampaikan selalu bahwa semua pembahasan, semua nama saham yang ditampilkan pada video yang kami upload itu bukan rekomendasi dan hanya edukasi atau informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, jika profit kamu nikmati sendiri, rugi pun kamu tanggung sendiri. Nah, selanjutnya saya akan mereview secara singkat beberapa video yang kami upload pada bulan Desember, di mana semua video ini kami sharing analisanya secara gratis di YouTube Baca Saham, dan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang sama hanya dengan menonton video kami setiap hari. Ini merupakan beberapa rekapan video dari tanggal 19 Desember hingga akhir Desember tahun 2022. Di sini saya sudah mencantumkan kesimpulan di setiap akhir video. Apakah saham tersebut menarik untuk dibeli, dilakukan wait and see, ataupun tidak menarik untuk dibeli. Nah, teman-teman bisa melihat ini merupakan nama sahamnya, ini merupakan tanggal upload di channel YouTube Baca Saham, dan ini merupakan harga pada saat video itu dibuat. Kemudian saya memberikan kesimpulan menurut pendapat pribadi, apakah saham tersebut menarik dibeli atau tidak. Dan setelah dilakukan rekapan, ini merupakan harga closingan tahun 2022. Jika kita melihat kinerja dari setiap saham, teman-teman akan temukan di sini bahwa saham ACE telah naik sekitar 24% sejak video itu dibuat. Poin kedua yang menarik untuk dilihat adalah video yang diupload pada tanggal 28 Desember tahun 2022, yaitu saham PMMP. Di sini pada saat video itu dibuat harganya berkisar 338. Di sini saya mencantumkan bahwa saham ini menarik untuk dibeli, tapi punya resiko yang tinggi. Nah, pada saat penutupan harga di tahun 2022 pada tanggal 30, harganya berada di angka 410. Artinya, telah terjadi kenaikan sekitar 1,3%. Menarik bukan? Hanya dengan menonton video Baca Saham setiap hari, teman-teman bisa mendapatkan analisa gratis yang mungkin saja berpotensi memberikan keuntungan. Nah, jika kita sudah melihat saham-saham yang mengalami peningkatan, sekarang mari kita lihat saham-saham yang mengalami penurunan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham BBTN yang videonya diupload tanggal 22 Desember turun sekitar 1,1%. Selain itu ada juga saham Pegas yang diupload pada tanggal 25 Desember turun sekitar 3,3%. Dan saham MCall yang diupload pada tanggal 26 Desember turun sekitar 0,7%. Ada juga saham LSIP yang diupload pada tanggal 30 Desember masih turun 0,5%. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk saham Pegas, MCall, dan LSIP, saham-saham ini belum terlalu menarik pada saat video dibuat. Dan ada beberapa rentan harga yang bisa teman-teman lihat di sini sehingga dapat dilakukan wait and see terlebih dahulu. Nah, dengan video yang kami upload setiap harinya, teman-teman bisa mendapatkan referensi untuk saham-saham yang menarik untuk dipertimbangkan, di mana pada tanggal 19 hingga akhir tahun 2022, teman-teman bisa melihat bahwa kinerja terbaik ada di saham ACE dan PMMP yang naik di atas 20%, dan untuk pencapaian kinerja terburuk ada di saham Pegas yang turun 3,3%. Teman-teman yang bisa nilai sendiri apakah hal ini worth it untuk teman-teman ikuti atau tidak.
Saya hanya membagikan informasi secara gratis dan tentunya sharing ini bisa diperoleh semua orang yang menonton video baca saham. Oke, kita sudah selesai untuk tahun 2022 dan semoga kita lebih semangat lagi di tahun 2023. Mungkin ada beberapa peraturan bursa yang diubah seperti jam perdagangan dan batas ARB, tapi teman-teman tidak perlu takut. Asalkan teman-teman punya analisa, metode, dan money management yang baik, teman-teman pasti bisa menghadapi market di tahun 2023 dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, sebagai informasi singkat, setelah kami memutuskan untuk tidak melanjutkan penulisan ebook Analyze Report setiap 3 bulan, berarti sekarang baca saham hanya memiliki 3 ebook saja, yaitu pertama ebook The Stock Market yang membahas panduan analisa fundamental dan money management. Untuk detailnya atau pembahasan di dalam ebook tersebut bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Ebook kedua adalah strategi nabung saham, di mana untuk ebook ini fokus pada metode nabung saham. Untuk kriteria dan detail pembahasan bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Tersedia juga file Excel yang informasi lengkapnya teman-teman bisa baca pada pembahasan di bawah ini. Ebook ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Sama seperti namanya, ebook ini hanya berfokus pada analisa laporan keuangan. Tersedia juga file Excel yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Oke, semoga ebook yang kami tulis ini bisa memberikan manfaat kepada pembacanya. Ebook ini memang tidak sempurna, tapi setidaknya dari berbagai testimoni pembaca, mereka memperoleh informasi baru setelah membaca ebook ini. Dan ada beberapa saham di dalam ebook yang kebetulan saja mengalami peningkatan 40 bahkan di atas 100% dalam beberapa tahun terakhir. Tapi hal itu bukan karena kami memiliki analisa yang sangat hebat, melainkan karena memiliki momentum yang baik serta kinerja yang juga meningkat sehingga menyebabkan saham-saham yang ditulis di dalam ebook tersebut mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Tapi seperti biasa, saya mau selalu infokan bahwa semua pembahasan di dalam ebook itu juga tidak menjamin teman-teman pasti profit, dan mungkin saja teman-teman bisa rugi. Untuk itu selalu jadikan berbagai sumber yang teman-teman dapatkan sebagai second opinion saja. Dan ingat, keputusan investasi harus berasal dari teman-teman sendiri. Oke, semangat untuk tahun 2023 dan terima kasih untuk tahun 2022. Semoga kinerja portofolio kita semua dapat semakin lebih baik lagi di tahun depan. Thank you.